pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu sambil mendengarkan radio. $10 was Op de dag waarop ingenieur Sukarno beëdigd wordt tot president der Verenigde Staten van Indonesië. In de straten lezen de mensen de bulletins waarin de verkiezing van ingenieur Sukarno daags tevoren bekend wordt gemaakt. De plechtigheid vindt plaats in de historische kroningszaal van de Kraton, het paleis van de sultan van Jogja, waarin zich al vroeg in de morgen de genodigden begeven. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Untuk kalian, maaf rumahnya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bang Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka karena PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Jadi sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sudah sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita coba menghubunginya terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya.
Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Saya dengar Jepang sudah menyerah pada sekutu. Bagaimana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal apabila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Sahrir. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Agustus 1945 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera mendapat kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa engkau tidak melakukannya sendiri? Mengapa engkau meminta Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang juga sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita saja bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Kita pasti bisa, Bung. Pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Sudah. Hari sudah menjelang malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Kita sudah Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Culik, Ya, kita bawa ke satu tempat lalu kita bunuh mereka. itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Baiklah, dengan ini saya akan menghubungi dan Kodang Subelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar mempercepat proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami semua sepakat untuk menculik Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi, bisakah kau memberikan keamanan dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan membantu mengamankan Anda semua. Untuk rumah, pakai saja rumah Jiao Kiesong. Baiklah, terima kasih Subeno.
2024. Bagaimana? Setuju. Kapan harinya? 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Mana kalian kamu? Dengan Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Dan lagi pula rakyat akan segera menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami semua, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktu Anda sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Soekarno? 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 Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Anda dan Bu Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda, anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kesong. Sebenarnya apa mau kalian membawa saya kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka yang membawa aku ke sini. Mereka membawa Farmada Guntur juga. Ya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Karena kami para muda ingin kemerdekaan atas jadi bayang kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdekakan nepatkan Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Itu bisa juga membuat kita dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terdengar dengan seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar. Dia ingin membawa Bung Hatta pulang. Baiklah, aku akan di luar tak menemuinya. Bagaimana? Bisakah aku menemui Soekarno Hatta? Untuk apa Anda bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari untuk menemui mereka. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda akan mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, bisakah aku menemui mereka terlebih dahulu? Baiklah, silakan masuk.
Ada apa Subarjo? Rapat PKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Cyril sudah memberitahukannya kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya juga begitu. Baiklah, saya akan menepati permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, dari tadi Guntur menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Bukana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, Soekarno mengantar anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksa Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu, aku ingin mengantar anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 pada dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam ruang Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayati Melik, dan B.M. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah tetapi puja-puja bangsa. Dengan ini menyatakan Indonesia tanah hal-hal yang air mengenai pemindahan kekuasaan pusaka digerakkan abadi dengan nan cara seksama jaya. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Indonesia Jakarta, sejak dulu 17 Agustus 1945 tetapi atas nama bangsa puja-puja Indonesia. bangsa.
Satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Ingatanku menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.